P44 Nasgor Perdana. Aktivitas kampus sudah kembali seperti biasanya. Liburan telah berakhir. Kehamilan Syafira juga sudah banyak yang tahu. Untuk dunia kampus bukan hal yang aneh menempuh pendidikan dalam keadaan hamil. Lagi pula suaminya jelas, jadi gak perlu ditutup-tutupi. Syafira berjalan di koridor kampus niat hari ingin menghampiri sang suami di ruangannya. Tapi langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada interaksi dua insan yang berbeda jenis. Yang pria adalah Aidan dan siapa wanitanya. Syafira tak mengenalnya. Mereka baru keluar dari ruangan Aidan. Nampak senyum mengembang dari sang suami dinginnya itu. Dadanya terasa sesak. Tidak ikhlas sang suami begitu ceria di hadapan wanita lain. Ingin melangkah dan menghampiri. Tapi ini kampus Syah. Ingat ini kampus. Bisikan demi bisikan silih berganti. Syafira pun akhirnya memilih membalik badan. Menjauh dari mereka. Menuju kantin. Syafira mendudukkan tubuhnya di antara sahabat yang sudah berkumpul. Dan ternyata ada Adrian CS bersama mereka. Loh Syah, katanya mau ke ruangan Pak Aidan. Tanya Hanum. Haruskah berkata jujur? Melihat sang suami asik ngobrol dengan wanita tak dikenalnya. Gak jadi. Kayaknya lagi sibuk. Hanum mengerutkan keningnya mendengar jawaban Syafira. Mau makan apa Syah? Biar Kak Boy pesankan. Tanya Boy. Makasih Kak. Masih kenyang nih. Jawabnya berusaha santai. Oh ya gimana hasil tesnya? Lanjut Syafira sembari melihat tiga kakak letingnya. Lulus dong Syah. Jawab Boy semangat. Alhamdulillah lulus Syah. Jawab Adrian. Iya. Lulus Syah. Tinggal wisuda. Jawab Doni. Wih mantap. Semoga Syah juga bisa segera nyusul. Jangan cepet-cepet napas Syah. Kan gak rame gak ada kamu Syah. Ujar Harry. Target Syah kan memang cum laude. Dasar kecebong darat, balas Risa. Semoga capai ya Syah. Tapi seorang Syafira pasti bisa. Ujar Doni. Berarti lulus udah ditemenin baby dong. Ujar Boy. Amin. Insya Allah Kak. Makanlah Syah. Kita yang bayar. Ujar Boy. Makasih Kak. Syah beneran kenyang. Minum aja kalau gitu. Ujar Syafira. Ngumpul di green aja Kak. Ngerayain kelulusannya. Ujar Agung memberi ide. Wah ada sponsor green nih Syah. Ujar Bagas. Tenang. Kita memang udah rencana. Malam Ahad ini ya. Jawab Adrian. Boleh tuh boleh. Balas Harry. Oh ya Gung. Nanti kami hubungi kamu aja ya untuk booking tempatnya. Yang di rooftop tapi. Ujar Boy. Aman tuh Kak. Selesai jam kampus Syafira langsung keluar. Menuju parkiran. Niat hati tak ingin pulang dengan sang suami. Tapi Aidan sudah lebih dulu menelpon. Saat di dalam mobil Syafira lebih banyak diam. Aidan ingin bertanya tadi diurungkannya. Karena mood Syafira memang berubah-ubah saat hamil. Sesampainya di rumah Syafira langsung menuju kamar. Dan bergegas mandi. Diam. Dia hanya diam. Syah. Panggil Aidan saat Syafira keluar dari kamar mandi. Hanya mengenakan handuk. Perutnya yang buncit membuat terlihat begitu menggoda. Kata orang ibu hamil itu lebih seksi. Syafira hanya diam. Lalu berlalu menuju lemari untuk mengenakan pakaiannya. Aidan mengerutkan keningnya. Bagaimana tidak? Syafira tidak menjawabnya. Saat Syafira akan mengenakan baju, Aidan membalikkan tubuh Syafira perlahan untuk menghadapnya. Kenapa Mas panggil diam? Tanya Aidan sembari menangkup kedua pundak Syafira. Syah mau pakai baju Mas. Syah lelah mau rebahan. Ada yang buat kamu marah. Syafira menggeleng. Ada yang buat kamu jengkel. Syafira menggeleng. Ada yang kamu mau. Syafira kan udah bilang. Syah mau pakai baju. Lanjut istirahat. Mas buat kesalahan ya. Jika ada kasih tahu Syah. Jangan diam. Kan Mas udah pernah bilang. Bicarakan jika ada yang mengganjal atau yang kamu inginkan. Syafira melepaskan genggaman tangan Aidan pada pundaknya. Lalu membalikkan tubuhnya. Bergegas memakan daster yang biasa dia pakai untuk tidur. Selama hamil daster adalah pakaian ternyaman. Karena sejuk. Biasa saat hamil itu tubuh lebih sering merasa gerah. Pertanyaan Aidan tak dia anggap. Syafira malah langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Lalu dipejamkannya matanya. Aidan ikut berbaring. Lalu mengangkat kepala Syafira. Dijadikan tangannya sebagai bantal untuk Syafira.
Syafira ingin beralih. Tapi dengan cepat Aidan merangkulnya. Perut Syafira pun sudah mentok dengan perutnya. Dibelainya rambut Syafira. Apa Mas yang buat kesalahan? Mas yang buat kamu marah? Mas yang buat kamu jengkel? Jangan marah gitu dong Syah. Gak kasihan Dedek. Dia pasti bisa merasakan kemarahan kamu. Duk. Satu tendangan kecil terasa dari perut Syafira dan Aidan juga dapat merasakannya. Tuh kan apa kata Mas? Dia gerak tuh. Tangan Aidan yang satu mengelus perut Syafira. Duk. Satu tendangan lagi tepat di tangan Aidan. Aidan malah terkekeh merasakan gerakan si Dede. Dede marah tuh sama Mas. Ujar Syafira. Aidan menarik tangannya yang menjadi bantal Syafira. Lalu menurunkan tubuhnya. Dan kini mengambil posisi tepat di depan perut Syafira. Bener nih anak ayah marah. Tanyanya tepat di perut buncit Syafira. Coba. Ayah mau tahu dong. Ayah buat salah apa sih? Dede sama Momita dilihat ayah asik banget sama cewek. Baru keluar ruangan lagi. Jawab Syafira. Aidan mengerutkan keningnya. Berusaha mengingat sesuatu. Dan di detik berikutnya kembali ke posisi bantalnya. Menangkup wajah Syafira. Jadi istri nakal Mas ini cemburu. Tahu, Syah yang kamu lihat tadi itu Mas lagi sama anak dari Pak Wahid yang juga seorang dosen. Tapi di Jakarta. Anak Pak Wahid. Iya, akrab banget. Ketawa ketiwilak. Tadi Pak Wahid juga ada kok di ruangan. Tapi udah keluar duluan sebelum Mas dan Najwa keluar. Namanya Najwa. Dia adek leting Mas. Dan Mas kan memang cukup dekan dengan keluarga Pak Wahid. Almarhum ayah dan Pak Wahid kan sahabat. Dalam muhadits, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inilah gayurun wa maminimriin la yagaruila manku usul kolbi. Sesungguhnya aku ini pecemburu. Setiap orang yang tidak mempunyai rasa pecemburu, maka tidak lain kecuali orang itu berhati terbalik, ujar Aidan. Mas bahagia dan bangga loh kamu cemburuin. Tambahnya sambil mencolek hidung Syafira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pecemburu. Dan orang mukmin itu hendaknya pecemburu. Kecemburuan Allah adalah apabila ada orang mukmin melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Turmuzi dari Abu Hurairah. Aidan beranjak menuju rak bukunya, mengambil satu buah buku berwarna maron, lalu kembali ke atas ranjang. Lalu kepala Syafira diangkatnya dan ditaruhnya perlahan di atas pahanya. Udah pernah baca buku ini? Syafira menggeleng. Besok baca ya. Emang apa isinya? Dalam kitab Ukut Al-Lujain Etika Rumah Tangga karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, sahabat Ali bin Thalib mengatakan, apakah kalian tidak malu? Apa kalian tidak cemburu membiarkan perempuan-perempuan istri-istrimu keluar ke tengah-tengah kaum lelaki? Ia melihatnya dan mereka memperhatikan dirinya. Allah dan Rasulullah tidak melarang kita untuk cemburu. Tapi ingat, cemburu yang berlebihan juga tidak baik. Imam Ali mengatakan hal itu. Janganlah kamu berlebihan mencemburu. Sebab dengan kecemburuan yang berlebihan itu sama artinya menuduh istrimu berbuat buruk. Nah, Mas bahagia Syah cemburu. Tapi Mas juga sedih. Karena kecemburuan kamu itu mengarah bahwa Mas melakukan hal tidak baik. Syafira memanyunkan bibirnya. Lalu memeluk perut Aidan. Dia telah salah, sangat salah. Karena kecemburuan dia masuk ke dalam cemburu yang tidak Allah sukai. Begitu detailnya Allah. Semua tentang hamba-hambanya itu sudah Allah tetapkan takarannya. Tak kurang dan tak lebih. Takaran Allah itu pas. Namun terkadang hambanya lah kurang bersyukur dan kurang mau belajar untuk dekat dengannya. Syafira dan Aidan turun ke bawah untuk makan malam. Syafira seperti biasa menyajikan makanan di piring sang suami. Seperti porsi biasanya. Tapi tidak dengan dirinya. Dia hanya menyendokkan nasi sedikit. Syah kok sedikit banget makannya? Tanya Bunda. Gak tahu nih Bun, lagi gak selera. Lagi pengen sesuatu untuk dimakan. Tapi gak tahu apa yang enak. Mau Mas belikan apa? Nanti kalau ada yang Syah pengen pasti bilang. Untuk sekarang cukup ini aja Mas. Yakin? Syafira mengangguk. Selesai makan mereka pun menghibur diri dengan menyaksikan tayangan di televisi. Syah, nanti pas lahiran ayah sama Bunda kesini kan? Tanya Bunda. Kata Bunda sih Bunda berangkat duluan Bun. Karena toko gak bisa ditinggal lama-lama. Alhamdulillah kalau gitu.
Biasanya persalinan pertama itu pengen ditemenin sang ibu. Karena dulu bunda pun seperti itu. Pengalaman pertama. Jadi pasti banyak yang akan dibagikan oleh sang ibu. Bunda juga ibu Sya kan. Jadi Sya pengen semua kumpul. Rangkul Syafira. Bunda gak salah pilih menantu. Sejak pertama kali ketemu kamu. Bunda udah bilang loh sama Aidan untuk jadikan kamu menantu bunda. Mata Syafira membulat sempurna mendengar pengakuan sang bunda. Kapan bun? Pas pertama kali kamu bantu bunda di supermarket. Dan pas kamu lagi bantuin anak jalanan. Itu kan awal-awal Sya kuliah bun. Mas, jangan-jangan salah kamar cuma alasan mas ya? Tanya Syafira menghadap ke sang suami yang fokus ke televisi. Satu sentilan mendarat di kening Syafira. Ngacok. Ya kan bisa aja. Untuk nurutin keinginan bunda. Satu sentilan lagi mendarat di kening Syafira. Yang gak kunci pintu dengan benar siapa? Tanya Aidan. Haduh, kenapa jadi bahas kejadian itu sih? Terserah gimana jalan Allah mempertemukan. Yang penting kan sekarang. Ujar bunda. Dengar tuh kata bunda. Ujar Aidan. Mas, Sya tiba-tiba pengen nasgor deh. Ya udah mas pesan online ya. Mumpung masih bisa GoFood. Meraih handphonenya. Gak mau. Jadi mas harus beli langsung. Ya udah mas siap-siap. Gak mau. Terus, mas yang masak. Mendengar permintaan Syafira bunda terkekeh diikuti juga oleh Simba sedangkan Aidan melotot. Kok malah pada ketawa? Sya serius mas. Sya mau mas yang masak. Bunda semakin terkekeh. Non Sya mau minta emas. Berlian. Bahkan mobil saat ini juga. Insya Allah dan Aidan. Jabanin. Tapi kalau disuruh masak. Dijamin. Sambil menahan tawa. Dijamin apa mbak? Dijamin tikus pingsan. Bunda yang menjawab sambil terkekeh. Aidan mengusap wajahnya kasar. Lalu berjongkok di hadapan Syafira. Mengelus perut Syafira. Dedek. Boleh gak kali ini ayah nawar? Nasi gorengnya kita beli aja ya. Atau kita mau sekalian jalan-jalan? Ih mas. Sya pengennya mas yang masak. Udah biar bunda yang masak ya. Ujar bunda. Dan Syafira menggeleng. Mas gak bisa masak Sya. Yang ada nanti gak kemakan. Jujur Aidan. Gak mau. Sya maunya mas yang masak. Gigi Syafira. Lagi-lagi Aidan mengusap wajahnya kasar. Ya udah kita masak bareng ya. Kita masak bertiga. Mas jamin kalau mas yang masak sendiri. Gak kemakan sayang. Mohon Aidan. Sebenarnya Syafira ingin Aidan sendiri yang memasak. Entah kenapa penasaran dengan hasil masakan sang suami. Seperti di novel-novel. Punya suami yang jago masak. Pas bangun tidur udah dibawakan makanan hasil sang suami yang memasak. Tapi sayang perfeksionis ini nol besar dalam memasak. Ya udah. Tapi Sya cuma arahin. Mas yang masak. Siap. Jawab Aidan dengan penuh semangat sambil memberi hormat. Mereka pun ke dapur. Mulai dari mengupas bawang dan semua Aidan yang mempersiapkan. Syafira sebagai mandor. Bahkan Aidan sempat menetapkan air mata saat mengupas bawang. Pantas aja pemeran jahat itu bawang merah. Ternyata dia begitu kejam. Bahkan Mas sampai nangis nih. Syafira, bunda dan mbak hanya bisa terkekeh. Bumbu pun mulai dimasak. Dot dan jarak Aidan dan panci seperti jarak author dan reader. Jauh. Mas garamnya jangan lupa. Itu juga kecapnya. Ujar Syafira memberikan arahan. Entah terlalu semangat atau apa. Hanya Aidan yang tahu. 1 sendok makan garam dia sendokan. Dan akan dia tuang ke nasi yang sedang dia goreng. Mas. Stop. Teriak Syafira. Kenapa? Ini tulisannya garam kok bukan gula. Hua. Iya itu garam bukan gula. Tapi kalau sebanyak itu garamnya. Mas mau buat Sya hipertensi ya? Lagi-lagi bunda dan Simba terkekeh. Itu nasi goreng sepiring. Udah kayak mau masak sup sepanci garamnya. Omel Syafira. Ya mana mas tahu. Jawab Aidan tanpa dosa. Mas kalau baru pemula belajar masak. Sedikit-sedikit aja garamnya. Nanti dicicip. Kalau kurang tinggal ditambah. Ujar Syafira sembari menaburkan garam dan Aidan pun memperhatikan. Oh. Aidan hanya beroria. Coba cicipin. Sambil menyendokkan sedik hasil masakan Aidan ke mulut Aidan. Kurang kayaknya. Sambil berusaha merasakan nasi goreng yang ada di mulutnya. Ya udah mas tambahkan. Ingat sedikit demi sedikit.
Jangan lupa kecapnya. Sedikit demi sedikit juga. Jangan satu botol dituang. Yang ada bukan nasgor, tapi kolak. Xia tunggu di meja makan. Tambah Syafira sambil belalu. Huf. Aidan membuang nafasnya kasar. Malam ini benar-benar dia dibuat kewalahan. Dan setelah dirasa cukup matang. Dengan rasa yang menurutnya lumayan. Gak tahu tuh lumayan apa. Aidan pun menyajikan nasi goreng olahannya. Yeay. Makan. Girang Syafira saat Aidan menyodorkan nasi goreng ala sang suami dinginnya. Duduk dong mas. Temenin Syah makan. Kalau gak enak jangan dimakan. Ujar Aidan. Syafira pun membaca bismillah. Lalu menyuapnya nasi goreng ke mulutnya. Mencoba merasakan hasil masakan sang suami. Gimana? Tanya Aidan penasaran. Enak mas. Beneran enak. Bunda dan Simba yang mendengar itu langsung mendatangi mereka. Penasaran bunda? Boleh bunda coba. Boleh dong bun. Jawab Syafira sedangkan Aidan masih terdiam gak percaya dengan penuturan sang istri. Sedikit asin sih. Tapi masih bisa dimakan kok. Komentar bunda. Kalau gitu jangan dimakan Syah. Bumil gak baik makan makanan asin. Enak mas. Cicip deh. Sesekali kan gak apa-apa. Tapi Syah, bukan menurut. Syafira malah beranjak lalu membawa piring yang berisi nasi goreng ke sofa depan televisi. Gak apa-apa. Masih bisa dimakan kok, ujar bunda. Bunda yakin, yakin. Enak juga masakan anak bunda. Hehehe. Bunda pun menyusul Syafira begitupun Aidan. Yang tak lupa membawa air mineral untuk Syafira. Syah mau dengar cerita bunda. Pengalaman Aidan pertama kali bantu bunda masak. Tanya bunda. Bunda. Protes Aidan. Mau banget. Ceritakan bun. Buruan. No. 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 Cegah Aidan dan itu membuat bunda dan Simba terkekeh sedangkan Syafira malah semakin penasaran.